Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, saya akan membahas hadis yang berkaitan dengan kewajiban berjihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Anas bin Malik. Hadis riwayat Ad-Darimi dari Anas bin Malik, ya seperti biasa yang disoroti adalah mulai dari tausik, tausiq, kemudian tahrij, tashih, tahlil para penyarah hadis, juga kemudian nanti takwil dan tatbiq. Hadisnya berbunyi akhbarona Amr bin Asim haddatsana Hammad bin Salamah haddatsana Humaidun an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jahidu, berjihadlah, al musyrikin, untuk memerangi kaum musyrikin, bi amwalikum, dengan tenagamu, wa anfusikum, dan jiwa atau tenagamu, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwa atau tenaga, wa alsinatikum, dan dengan lisan. Nah, makanya lisan itu kalau saat ini media massa, ya. Jadi lisan itu bukan hanya bicara secara mulut, tapi juga bisa lewat media massa. Itu digunakan berjihad fisabilillah, jihad di jalan Allah dalam memerangi kaum musyrikin atau memerangi akidah musyrik. Dan secara tausik hadis ini cukup kuat kedudukannya, walaupun yang saya kutip hadis riwayat Ad-Darimi, tapi perbandingan matannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam kurung sebetulnya ya, yang lahir 164 wafat 241, bunyinya jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kemudian ada Darimi, dan sama juga Sunan An-Nasa'i bi amwalikum, tapi kalimatnya wa aidikum. Kalau tadi bi amwalikum wa anfusikum, tapi kalau An-Nasa'i mau aidikum, kekuasaan atau tangan. Jadi kalau yang dua, anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, kalau An-Nasa'i yang wafat tahun 303, lahir 215, kalimatnya wa aidikum wa alsinatikum. Dan perbandingan sanadnya, kalau Ahmad itu dari Yazid, haddatsana Yazid, Hamad, Humaid. Tapi semuanya dari Anas.
baik ke Ad-Darimi, An-Nasa'i maupun rawi yang lain menerima hadis ini dari Anas bin Malik. Dan riwayat Anas bin Malik sering saya uraikan di dalam hadis itu, yaitu yang didoakan oleh Rasul, Allahumma tawil umurahu wa aksir amwalahu wa aksir amwalahu wa auladahu. Ya. Ini memang sudah sering saya uraikan hadis riwayat Anas bin Malik. Dan Sunan Ad-Darimi ini bukan termasuk kutubus sittah, tapi sangat populer. Dia lahir tahun 181, jadi beliau lahir sebelum Imam Al-Bukhari, sebelum Imam Muslim. Ad-Darimi itu ya. Nama Ad-Darimi itu diambil dari Darim bin Malik bin Tamim. Nah, dalam mencari hadis, beliau bepergian ke Mesir, Syam, Irak, Makkah, dan Madinah. Darimi wafat pada hari Tarwiyah, Ba'da Asar, pada tahun 255. Ada yang mengatakan 250. Karya beliau antara lain ya tafsir, kemudian juga Al-Jami, yaitu kumpulan hadis yang disusun berdasar topik, dan Al-Musnad, Musnad Ad-Darimi. Dan memang ada juga yang dikutip oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dari Ad-Darimi ini. Kemudian Ad-Darimi menerima hadis dari Amr bin Asim yang termasuk as-sugro minal atba atau atba tabi'in, wafat di Basrah 213. Beliau menerima hadis dari Hamad bin Salamah al-wusta minal atba, wafat tahun 167, dan dari Humaid. Baru beliau menerima hadis dari Anas. Jahidu, kalimatnya dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda jahidu. Kalimat ini menggunakan fi'il amr kepada orang banyak. Jadi setiap amr atau perintah mengisyaratkan kewajiban bagi setiap umat. Asy-Syaukani yang wafat tahun 1255 Hijriah menandaskan kata kerja yang berbentuk perintah pada pangkal hadis ini menunjukkan bahwa memerangi kemusyrikan dan kekufuran itu hukumnya wajib. Karena dalam bentuk amr wajahidu, yaitu wajib menggunakan harta, tenaga, dan lisan. Hanya dengan jiwa dan raga atau media massa tadi. Banyak sekali ayat yang memerintah agar jihad, bahkan ditandaskan belum diakui mukmin sebelum nampak dalam jihad. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillah wala rasulih walal mu'minin walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian mengira antutroku akan dibiarkan begitu saja? Walamma ya'lamillah, padahal Allah belum tahu. Tentu saja yang dimaksud dengan belum tahu bukan dalam arti tidak ada pengetahuan bagi Allah. Allah mengetahui segala-galanya, tapi belum tahu itu belum memperlihatkan diri orang itu di dalam
berjihad di jalan Allah, belum kelihatan bukti oleh masyarakat, oleh dunia, belum menambahkan diri dalam berjihad. Alladzina jahadu minkum, jihad di antara kalian. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minin, dan belum menjadikan Allah, Rasul, dan mukmin sebagai walijah. Wallahu, dan Allah khabirun, maha tahu, bima ta'malun, atas apa yang kalian perbuat. Ini dalam ayat ini dikatakan am hasibtum. Allah mengingatkan umat manusia agar jangan menyangka bahwa keimanan itu akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan langsung diakui tanpa ada bukti. Jadi yang dimaksud dengan walam ya'lamillah itu tanpa ada bukti, tanpa kelihatan buktinya, tanpa menampakkan diri dalam pembuktian keimanan. Jadi jangan dianggap itu langsung bakal diakui sebelum dibuktikan keimanannya. Dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Menurut Al-Juhaili, istifham atau tanda tanya ini pada kalimat ayat itu istifham inkari yang menunjukkan penyangkalan atau larangan. Dengan kata lain, pertanyaan tersebut bisa bermakna janganlah kamu mengira pengakuan keimanan itu akan langsung diaku tanpa ujian sebagai bukti. Ada pula yang berpendapat bahwa kata tanya ini berfungsi taubih atau celaan terhadap orang yang menyangka akan dibiarkan pengakuannya tanpa ada bukti, tanpa dibuktikan. Sebagian lagi berpendapat ayat ini sebagai bantahan. Kaifatah sabun annakum tutrakun. Bagaimana mungkin kamu bisa menyangka akan dibiarkan begitu saja? Walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum. Padahal Allah belum menyaksikan. Jadi yang ya'lami, tidak tahu itu belum menyaksikan bukti dari kalanganmu. Artinya sebagai manusia itu belum bisa diakui mukmin kalau mereka belum membuktikan keimanannya dengan jihad. Jihad itu merupakan tanda bukti keimanan. Jihad juga merupakan sebagian dari ujian keimanan. Siapa yang siap berjihad, maka berani lulus ujian keimanan. Dan itu juga dalam surat Al-Ankabut kan. Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Manusia mengira akan diakui keimanannya, padahal belum diuji. Orang yang mati tidak berjihad juga belum tentu dianggap mukmin kalau tidak berjihad. Karena ujian keimanan tadi. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu, mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang mati dan tidak dalam keadaan jihad, tidak dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, walam yuhaddis bihi nafsahu, dan tidak tersirat di dalam dirinya, mata ala syu'batin minan nifaq, min nifaq, maka mati dalam keadaan nifaq, belum dibuktikan keimanan dengan jihad. Di sini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak punya program jihad
maka imannya masih dipertanyakan. Jika tidak jihad, maka matinya bagian dari nifaq. Dengan demikian, jihad itu merupakan ujian keimanan. Orang yang benar iman akan siap berjihad, memperjuangkan agama Allah. Apa sebenarnya jihad itu? Menurut Al-Jurjani, dalam takrifat, jihad itu ad-du'a ila din al-haq, memperjuangkan, mengajak orang agar masuk Islam, agar masuk kepada agama yang benar, al-Islam. Jadi pada prinsipnya jihad itu mengajak, mendorong orang agar masuk al-Islam, agar melaksanakan al-Islam secara penuh. Jadi kalau jihad itu pasti ada objek. Ada objek yang diseru, ada objek yang diajak, ada objek yang dibawa kepada al-Islam. Di situ bedanya antara iman. Kalau iman itu kan pembuktian diri. Karena iman itu pengakuan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Perbuatannya membuktikan keimanan kalau iman. Kalau hijrah perbaikan terus-menerus atau meninggalkan yang bertentangan. Kalau jihad itu mengajak orang, membawa orang kepada jalan yang benar. Nah, jika memperhatikan pengertian ini, maka pasti jihad itu ada objek. Baik objek, tentu saja objeknya itu adalah manusia, ya. Makanya di sini jahidul musyrikin, orang-orang musyrik yang diubah pendiriannya. Karena jahidu wajib, perintah, al-musyrikin orang-orang musyrik. Jadi jihad itu memperjuangkan agar orang musyrik membersihkan kemusyrikannya dan menjadi tauhid. Jadi objeknya di dalam hadis ini al-musyrikin, ya, yang dijihadinya, sehingga kembali kepada jalan yang benar, ke jalan tauhid. Dan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, hanya orang yang lulus ujian jihad kan yang dianggap mukmin, yang benar. Innamal mu'minun, sungguhnya orang mukmin itu alladzina amanu, yang beriman billah kepada Allah wa rasulihi dan rasul, summa lam yartabu, tidak ragu dalam keimanannya itu. Wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, tenaga, fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang benar. Jadi kalau berdasar ayat ini, yang mukminnya shadiqun, amanu billah wa rasulih, benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Terus tidak ada keraguan dalam keimanannya, maupun tidak ada keraguan dalam jihadnya. Untuk membuktikan keimanan kepada Allah dan Rasul itu tidak ragu untuk membuktikan keimanan, dan tidak ragu untuk memperjuangkan keimanan dengan jihad bi amalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, ulaika humus shadiqun, mereka itu yang benar imannya. Dan di dalam Al-Quran, jihad itu juga ada cabang-cabangnya. Nah, pokoknya firman Allah, wa makanal mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Sini jihad itu ada liyanfiru, itu satuan tugas yang terjun dalam bidang pemerintahan, dalam bidang askari, dalam bidang
perjuangan kekuasaan. Jihad itu yanfiru. Jadi bisa dalam bidang askari, ketentaraan, kepolisian, askari, atau pemerintahan, atau keamanan, pertahanan, dalam bidang aparat hukum, dan pencegahan maksiat. Kalau askari dalam bidang pemerintahan itu memerintah untuk iman, kalau berkaitan dengan musyrik tadi, yang dijihadinya, orang musyrik. Jadi memerintah agar beriman, agar bertauhid. Sedangkan keamanan pertahanan, aparat hukum, mencegah kemusyrikan, mencegah penyelewengan. Dan itu masuk kepada al-ghazwul askari, jihad askari. Jihad dengan militer, dengan tenaga, dengan keamanan dan kekuasaan. Ada juga orang yang tidak punya kekuasaan, tapi lihat tafaqquh fiddin. Dengan tafaqquh fiddin, itu memperdalam keagamaan, meningkatkan penelitian. Kalau di Unisba mah, semboyan Unisba kan ada mujahid, mujtahid, dan mujaddid. Nah, mujahid itu pejuang. Ya. Yang tentu saja mujahid di sini baik ghazwul askari maupun ghazwul fikri, baik dengan pemerintahan, kekuasaan, kekuatan, maupun fikri dengan pikiran. Karena ada yang firu, terjun dalam bidang politik. Ada juga dalam bidang kekuasaan, ada juga memang tidak berada di dalam kekuasaan, tetapi memperdalam keagamaan dan mengembangkannya. Itu itu ghazwul fikri atau jihadul fikri. Dan yang jihadul fikri itu tentu saja liyundiru qaumahum, memberikan peringatan, dakwah sosial kemasyarakatan, baik kepada yang mujahid askari maupun mujahid fikri. Maka yundiru qaumahum. Ini berdasar surat At-Taubah. Memberikan gambaran kepada kita bagaimana personil jihad di jalan Allah. Di sini dikatakan objeknya adalah al-musyrikin. Orang-orang yang musyrik yang harus dijihadi, harus diperjuangkan keimanan mereka agar jangan sampai menyekutukan Allah. Musyrik itu kan berarti berasal dari kasyirku, menyekutukan Allah. Karena musyrik itu merupakan kedaliman yang besar. Bahkan tidak mendapat ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Musyrik itu pertama, inna syirka la dzulmun adzim, itu dalam surat Luqman. Sedangkan di sini yusyrik billah faqad iftara isman adzima, dosa yang paling besar. Dan itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah kalau tidak sempat taubat sebelum mati. Boleh jadi kalau dosa yang lain mah wa yaghfiru ma duna dzalik, tanpa sempat ditaubati karena Allah berkehendak, bisa saja diampuni dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi kalau musyrik itu sudah janji, Allah tidak akan mengampuni. Sudah jelas ya. Kemudian alatnya bi amwalikum, dengan harta. Jihad dengan harta. Dan jihad yang dengan harta itu merupakan jihad infak terbesar pahalanya. Kita perhatikan hadis dari Ibnu
Umar lama nuzilat hadil ayat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabatin anbatat sama sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika turun ayat yang mengatakan bahwa infak di jalan Allah atau jihad dengan harta itu sama dengan menanam benih yang sama sanabil tujuh biji, tujuh benih yang dari benih itu mengandung 7 mi'atu habbah, 100 biji. Berarti menanam saham dalam jihad itu manfaatnya atau bunganya sampai 700 kali lipat. Bukan 7% lagi, 700 kali lipat. Kalau 7% 7 kali ya. Ini mah 700 kali lipat. Tapi Rasul juga sempat memohon Rabbi zid ummati, untuk umat tambahan. Nah, maka Allah menambahkan man dalladzi yuqridullah qardan hasanan ayudha'if lahu ad'afan katsirah. Ada juga yang lebih dari itu. Nah, itu yang menanam saham di dalam jihad bisa berlipat, bukan hanya 700, bisa terus-menerus berlipat-lipat. Bahkan yang sabar di dalam jihad itu ajruhum bighairi hisab. Jadi masih ada tambahan tanpa perhitungan. Dan dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi juga diriwayatkan man anfaqa nafaqatan fadilatan. Barang siapa yang menginfakkan sisa harta di jalan Allah, maka pabisab imi'ah itu 700 kali lipat. Tapi kalau anfaqo ala nafsihi atau ala ahlihi, menginfakkan untuk diri, keluarga, atau ada marid sosial, nengok orang sakit, atau maza adan, untuk itu fahuwa hasanatun bi asyri amsalihah. Itu 10 kalau yang sifatnya sosial, tapi kalau saham di dalam jihad itu 700. Ini yang namanya saham dalam jihad itu yang disebut infak produktif, mengembangkan agama Allah. Kalau ini bersifat konsumtif. Konsumtif itu bisa ahli, bisa ada marid, bisa maja'atan. Nah, kalau yang produktif itu jaminannya adalah Al-Baqarah 244-245. Itu mandala diukridul qardon hasanan. Ada juga yang lebih tinggi produktif itu. Qardon hasanan. Infak yang tertinggi nilainya adalah menegakkan agama Allah, mengalahkan agama lain, memberantas kebatilan, menghancurkan kemusyrikan. Kemudian wa anfusikum, dan anfus. Anfus itu adalah jiwa. Tapi jiwa ini bisa juga mengandung arti tenaga. Ya. Mengandung arti tenaga. Jihad. Ya. Anfus itu merupakan bentuk jamak kan dari nafas. Maknanya ya bisa jiwa, tenaga, individu, diri. Dalam riwayat An-Nasai, sebagaimana saya kutipkan tadi di dalam perbandingan matan, bukan bi anfusikum tapi bi aidikum. Aidi itu tangan, kekuasaan, kekuatan, atau tenaga dan tindakan. Sedangkan riwayat Ad-Darimi, anfusikum. An-Nasai, aidikum. Perbedaan semacam ini bisa saja Rasul bersabda tentang perintah jihad ini beberapa kali. Sekali dengan aidikum dan sekali lagi dengan anfusikum.
Wa alsinatikum. Alsinah itu dengan lisan. Lisan itu sering bermakna bahasa. Seperti di dalam Al-Quran kan, surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Itu lisan itu dalam arti bahasa. Jadi bahasa kaum. Illa bilisani qaumihi, dengan lisan kaum. Liyubayyina lahum, untuk memberikan penjelasan pada mereka. Fayudillullah man yasha, Allah menyesatkan orang yang ia kehendaki, wa yahdi man yasha, dan memberikan petunjuk yang ia kehendaki. Wa wal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu bilisani qaumihi, lisan itu bisa mengandung arti bahasa. Makanya saya katakan bahasa sekarang itu bukan hanya ngomong, bukan hanya bicara, tapi juga menulis. Walaupun ada juga, saya ingat itu Pak Abu Hori dulu ya, teman saya di Masjid Darud Dakwah. Nah, kalau dengan menulis itu katanya biaidikum. Ya. Jadi kalau kita jihad dengan menulis, itu masuk kepada golongan biaidikum, dengan tangan. Kalau ngomong dengan lisan, jadi biaidikum wa alsinatikum, kalau menulis dan bicara. Dan memang menulis itu cukup penting. Sebab kalau menulis itu kan relatif lebih abadi. Tapi kalau sekarang lisan juga bisa ya. Lewat YouTube, lewat rekaman, lewat segala macam. Jadi kalau ya seperti yang baca Al-Quran kan masih dengar Mahmud Al-Husori, itu yang 1917 kalau tidak salah. Suaranya masih terdengar kan sampai sekarang. Jadi sekarang jihad lisan juga bisa abadi. Makanya bahasa lisan. Bilisani qaumihi. Abu Thayyib itu berpendapat bahwa jihad dengan lisan itu mencakup debat, adu argumen, mengajak ke jalan yang benar, menginformasikan yang hak dan yang batil dengan menggunakan bahasa yang dipahami lawan. Kata As-Suyuti yang wafat 1911 Hijriah, jihad dengan lisan juga dengan cara membuktikan kesalahan dan kelemahan ajaran musyrik, sehingga mereka terjebak atau terpojok, dan menyampaikan kebenaran secara lisan di depan orang yang salah supaya kembali ke jalan yang benar, itu merupakan salah satu bentuk jihad yang mempunyai nilai tinggi, yang lisan, dan ngomong dengan bicara. Walaupun mungkin sekarang jihad di lisan, hati-hati, asalkan jangan menyinggung orang saja, karena itu bisa kena undang-undang ITE kalau orang per orang. Tapi kalau tidak disebut orang kan mau nyinggung siapa, mau siapa yang menggugat kalau tidak disebut orang nama. Makanya kalau ingin menunjukkan salah tuh jangan disebut orangnya, oknumnya jangan. Jadi kesalahannya saja. Dan bicara di depan penguasa yang salah, kita bicara benar, itu merupakan jihad yang paling besar. Inna min a'domil jihad kalimatu adlin inda sultanin jahir. Sabda Rasul menandaskan bahwa jihad yang paling besar nilainya adalah kalimatu adlin, kalimat adil inda sultanin jahir, di depan penguasa yang jahat. Jadi meluruskan penguasa yang jahat itu merupakan jihad terbesar. Ya, jadi kalau kita kembali ke hadis yang kita bahas, maka jihad itu ada 4 alatnya. Jahidu,
musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Sini jahidul musyrikin. Jadi bi amwalikum, harta, anfus, tenaga, jiwa, aidi, tangan, kekuasaan, alsinah, lisan. Jadi dengan 4 inilah yang kita gunakan berjihad. Yang tentu saja bentuk atau sifatnya macam-macam ya amwalikumnya. Amwalnya dengan berapa, dananya, anfus, tenaganya bagaimana, idea tangan, lewat media massa, internet, WhatsApp, FB atau Facebook, Twitter, BIP, dan lain-lain. Itu adalah jihad ya amwalikum wa anfusikum. Ya. Dan itu tadi bicara tentang syarah atau tahlil syarah sedemikian jelas, dan hadis ini juga termasuk hadis yang dianggap sahih oleh para ulama. Ya, ada beberapa yang takwil dari hadis ini ya, dan musyrik itu cukup banyak ya. Itu bisa dilihat di dalam buku saya Permata Hadis Bab Jinayat. Ini macam-macam musyrik, tauhid dan sebagainya. Itu bisa dilihat dalam buku saya tentang Permata Hadis Jinayat. Nah, takwilnya jihad itu merupakan tanggung jawab setiap muslim. Tidak ada muslim yang bebas dari kewajiban jihad. Dan jahidu. Hanya bentuk, sifat, dan alatnya saja bisa berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kedua, jihad melawan kemusyrikan mesti dilakukan dengan harta, tenaga, kekuasaan, dan bahasa. Jadi boleh diistilahkan dana, tenaga, media massa. Jihad dengan dana, tenaga, media massa. Kemusyrikan yang mesti diberantas dengan jihad cukup banyak macamnya. Ada yang terang benderang, terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, takwil yang ketiga, jihad mesti ada sasaran atau objek yang dijihadi. Objek yang paling utama mesti diberantas berdasar hadis ini adalah kemusyrikan dan kemungkaran. Tidak ada kemusyrikan dan kemungkaran yang dibiarkan. Harus tetap diperjuangkan supaya bersih. Tatbik hadis ini, jika ingin diakui sebagai mukmin, mesti jihad. Orang yang mengaku beriman tapi tidak mau berjihad, masih dipertanyakan kualitas keimanannya. Betapa banyak ayat dan hadis yang mempertanyakan keimanan orang yang mengaku mukmin tapi belum jihad. Bahkan dalam hadis ini ditandaskan orang yang mengaku iman tapi belum jihad, tidak punya program untuknya, maka itu matinya bisa mati munafik, mati jahiliyah. Terus alat jihad, harta, tenaga, tahta, dan bahasa. Harta, tahta, tenaga, dan bahasa. Karena tidak mungkin berhasil jihad tanpa menggunakan alat. Maka setiap mukmin dituntut untuk memiliki alat jihad tersebut yang canggih maupun maju, sehingga muslim itu dituntut memiliki kemampuan. Kemudian perintah jihad itu merupakan ujian keimanan, sedangkan iman tidak terlepas dari ujian. Semakin kuat jihad, semakin tinggi nilai keimanan. Dan ternyata ada juga jihad bil lisan yang memiliki nilai yang tertinggi, yaitu inda sultanin jair. Saya kira kajian kita saat ini dianggap cukup. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.